Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Alvita NIM 1911200 dari kelas 5 Pagi ingin menyampaikan mata kuliah di pertemuan ke-12 mata kuliah dari Ibu Citra Lasa, yaitu pelayanan prima. Baiklah, pelayanan prima merupakan pelayanan yang sangat baik atau terbaik yang mampu memuaskan pelanggan. Harus sesuai dengan standar yang bertujuan memberikan pelayanan yang dapat memuaskan pelanggan atau masyarakat serta fokus kepada pelanggan. Pelayanan prima tidak hanya memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, namun juga dapat melampauinya secara terkontrol dan berkesinambungan. Sasarannya tidak lagi kepuasan tetapi loyalitas pelanggan. Pelayanan prima ini meliputi physical performance, apakah penampilannya prima. Yang kedua, service delivery, apakah penyampaiannya prima. Yang ketiga, kompetensi, apakah kemampuannya prima. Penampilan fisik yang prima ialah tata rambut, pakaian seragam, make up, kuku, sepatu, postur tubuh, berat badan, kebersihan diri, kerapihan, cara senyum, cara berjalan, cara tertutur kata, penggunaan dan kepekaan terhadap bahasa tubuh. Yang kedua, delivery of service yang prima, yaitu kerelaan untuk melayani, kepedulian, kecepatan memberi respons dalam pelayanan, kesediaan untuk membantu klien, percaya diri, dan kesabaran profesional dalam penyampaian pelayanan, ketataan pada prosedur. Yang ketiga, kompetensi yang prima, pemahaman terhadap tugas dan pekerjaan, pemahaman dan keterampilan dalam menjalankan asuhan atau tindakan klinik. Yang keempat, disiplin, ketepatan dan kecepatan memberikan respon terhadap instruksi dan petunjuk, respek dan kortesi terhadap rekan kerja, kemampuan bekerja harmonis dengan rekan kerja. Barulah terbentuklah produktivitas dan hasil kerja yang prima. Ada 4 alasan mengapa pelayanan prima itu penting. Yang pertama, pelayanan adalah tempat berkumpulnya uang. Yang kedua, persaingan yang semakin tajam. Yang ketiga, pemahaman yang semakin baik terhadap pelanggan. Yang keempat, pelanggan prima memiliki makna ekonomi. Indikator pelayanan prima. Yang pertama, kesederhanaan, prosedur untuk dipahami dan pelaksanaan. Yang kedua, persyaratan mudah diperoleh dan tidak menambah beban masyarakat. Kejelasan dan kepastian, ada hak dan kewajiban pemberi dan penerima jelas, ada unit dan pejabat diatur jelas dan pasti tentang tanggung jawab dan kewenangan. Persyaratan teknis dan administrasi jelas dan terkait dengan produk. Jadwal waktu proses pentahapan jelas, pola tarif sesuai peraturan perundang-undangan, ada pejabat bertugas menerima keluhan masyarakat. Yang ketiga, keamanan. Proses pelayanan memberikan tercapai mutu, ketepatan jadwal, kepastian persyaratan, biaya pelayanan, serta sikap ramah dan sopan. Yang keempat, keterbukaan. Informasi pengaturan, mekanisme atau prosedur terbuka, luas, mudah ditemui, diketahui, dipahami. Penyebaran informasi dalam bentuk media informasi. Kelima, efisien. Pola pelayanan sesuai sifat dan jenis pelayanan, mekanisme dan prosedur pelayanan sesuai dengan instruksi organisasi dan diperjelas dengan bagan alir. Unit kerja dan tata kerja terkait langsung dengan pelayanan. Penanganan proses dilakukan sesuai kewenangan, kemampuan, keterampilan, dan profesionalisme. Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana. Yang keenam, ekonomis. Pola tarif atau biaya sesuai kemampuan masyarakat terhadap tidak mampu, mekanisme pembayarannya mudah dan tidak menimbulkan biaya tinggi. Berlaku sistem pengendalian dan pengawasan pemungutan biaya atau tarif. Yang ketujuh, keadilan. Cakupan atau jangkauan pelayan luas dan merata. Pemberian pelayanan secara tertib, teratur, adil, serta tak ada pendendam. Yang kedelapan, ketepatan waktu, kepastian waktu penyelesaian, proses penyelesaian sesuai jadwal. Yang kesembilan, kebersihan, tersedia tempat sampah tertutup dan proporsional. Ruangan dalam keadaan bersih dan selalu dibersihkan 2 kali sehari. WC dan kamar mandi bersih, tidak bau dan tersedia air bersih.
Ada petugas kebersihan halaman dan lingkungan serta sesuai jadwal kerja. Petugas pemakaian pakaian bersih dan sesuai ketepatan. Yang ke-10, kinerja. Cakupan pelayanan sesuai kemampuan optimal. Pelayanan tersedia dalam jumlah dan jenis sesuai dengan standar. Yang terakhir, individual strategi. Ada 4 langkah pelayanan prima kepada pelanggan. Yang pertama, sampaikan sikap positif. Yang kedua, kenalilah kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, penuhilah kebutuhan pelanggan Anda. Yang keempat, pastikan pelanggan Anda kembali lagi. Cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.